Halo semuanya, balik lagi sama gue. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sensitif, horor, tapi perlu nih. Apa coba? Iya bener, duit. Banyak dari kalian yang DM ke gue, Bang, enak ya kerja di Jerman, gajinya kalau dikonversi ke rupiah, bisa buat beli sate sekecamatan tiap hari. Ada yang bilang gajinya 3.000 euro, 4.000 euro, wah pokoknya di mata orang Indonesia, kita ini udah setara Sultan Andara versi light. Tapi ada satu nih rahasia besar yang jarang diomongin sama foto-foto estetik di depan gerbang Brandenburger Tor di Berlin, di Jerman. Jadi di Jerman ada sebuah sihir yang namanya Brutto versus Netto. Ini adalah proses di mana gaji lo yang tadinya kelihatan gagah, perkasa, tiba-tiba dikeroyok sama negara sampai sisa ampasnya doang. Hari ini kita bakal bongkar kenapa gaji gede di Jerman itu seringkali cuma angka fata morgana nih. Mulai dari pajak yang bikin migrain, sakit kepala, asuransi kesehatan yang harganya seharga cicilan mobil, sampai sewa apartemen yang bikin kita harus puasa Senin Kamis tiap hari. Siapin kopi, siapin mental, let's go. Kita bahas semuanya. Dynamo. Halo semuanya, Vikids dia. Nama gue Damario Sujono. Buat kalian yang baru di channel gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost sharing video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Au Pair, Studium, dan sharing kehidupan di Jerman. Tentu aja untuk ngebantu kalian sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Oh ya, tonton video ini sampai habis ya, karena gue juga bakal selipin lowongan Ausbildung di tengah-tengah video. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah support gue selama ini, karena tanpa kalian mungkin gue nggak mungkin bisa bikin konten sampai sekarang. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi. Pastikan kalian juga cek kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo bisa langsung tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Dan disclaimer juga, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman yang ada di Indonesia atau di Jerman yang mau apply Ausbildung atau yang mau pergi ke Jerman. Beberapa data yang gue tampilkan mungkin agak sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Oke, kita mulai di part pertama nih, Brutto versus Netto. Nah, kalian pasti udah nggak asing kan sama terms itu, tragedi di atas kertas. Oke, kita mulai dari istilah dasar nih, Brutto dan Netto. Buat kalian yang belum tahu, Brutto itu adalah gaji kotor. Angka yang tertulis di kontrak kerja lo, angka yang lo pamerin ke calon mertua lo, dan angka yang bikin lo ngerasa kaya. Tapi jangan seneng dulu nih, angka bruto ini begitu di akhir bulan yang masuk ke rekening lo itu namanya adalah netto atau gaji bersih. Dan jarak antaran bruto ke netto itu jauhnya lebih jauh daripada jarak Bekasi ke Pluto. Di Jerman, sistem pajaknya itu progresif nih teman-teman dan sangat dermawan buat negara. Lo bakal dapet yang namanya Steuerklasse atau kelas pajak. Kalau lo jomblo dan nggak punya anak dan nggak punya tanggungan, selamat, lo adalah donatur terbesar buat negara Jerman. Lo bakal ngelihat sekitar 35% sampai 42% gaji lo itu menguap begitu aja. Bayangin, lo kerja dari Senin sampai Jumat, tapi sebenarnya hari Senin sama Selasa itu lo kerja bakti buat bayarin aspal jalanan Jerman yang mulus itu. Lo capek di negara yang kenyang. Di sini, di Jerman, kita belajar ikhlas level dewa nih teman-teman. Gue pernah dapat slip gaji pertama gue baca pelan-pelan, wah gokil, brutonya oke nih. Terus gue scroll ke bawah nih, gue lihat ada potongan Lohnsteuer, pajak penghasilan. Terus di bawahnya lagi ada Solidaritätszuschlag, pajak solidaritas, sampai Kirchensteuer, pajak gereja kalau lo terdaftar ya. Pas sampai angka paling bawah nih, netonya nih, gue cuma bisa istighfar dalam hati. Kayak gue ngerasa kalau kayak gue baru aja kena rampok. Tapi rampoknya pakai surat resmi dan stempel negara.
Jadi kalau ada yang bilang gaji di Jerman 60 juta, tanya dulu nih, itu udah dipotong pajak apa belum? Kalau udah, mungkin sisa buat jalan ciloknya nggak seberapa. Dan sekarang gue pengen masuk ke part kedua, itu asuransi kesehatan. Ingat ya teman-teman, sakit itu mahal, sehat lebih mahal lagi. Kebalik sih, jadi sakit itu lebih mahal daripada sehat. Potongan selanjutnya yang bikin nangis adalah Krankenversicherung alias asuransi kesehatan nih teman-teman. Di Indonesia mungkin kita ngerasa BPJS itu potongannya nggak berasa, tapi di Jerman, hold my beer, potongan asuransi kesehatan di sini itu presentasinya lumayan gede. Biasanya sekitar 14-15% dari bruto lo nih, dibagi dua sama perusahaan. Tapi tetap aja, jatah lo gede. Lo mulai mikir nih, kayak wah mahal ya, tapi pasti pelayanannya kayak hotel bintang 5 dong. Gini ya, di Jerman asuransi itu emang ngejamin hampir semuanya. Itu gue sangat appreciate. Lo operasi gratis kalau itu urgent ya, lo melahirkan juga gratis, lo patah hati, tuh, kalau patah hati ya lo tanggung sendiri. Tapi masalahnya adalah dapetin termin atau janji temu dokter. Itu permasalahannya. Lo udah bayar asuransi ratusan euro tiap bulan, pas lo sakit gigi dan mau periksa, dokternya bilang, ya silakan datang 3 bulan lagi ya, gitu. Lah, 3 bulan lagi gigi gue udah jadi fosil, anjir. Itu susah banget nyari termin di sini. Dan belum lagi kalau lo butuh dokter spesialis, rasanya lo harus punya kesabaran setebel kamus bahasa Jerman tuh, yang isinya kamus der Didas, gramatik semuanya tuh. Lo bayar mahal buat sistem yang sangat birokratis. Memang sih kalau amit-amit kena penyakit parah, lo nggak bakal bangkrut karena asuransi bakal cover semuanya. Tapi buat penyakit harian, kayak misalnya flu atau masuk angin, lo tetap bakal berakhir di supermarket beli teh herbal sama bawang putih doang. Karena males nunggu antrian dokter, ya karena penuh banget. Di sini lo belajar kalau kesehatan itu bukan cuma harta tapi investasi yang pajaknya mahal banget. Oke, gue sekarang masuk ke part ketiga, itu Renteversicherung, menabung buat masa tua yang jauh. Jangan lupa ada potongan Renteversicherung atau asuransi pensiun nih di slip gaji kalian. Ini adalah potongan yang diambil dari gaji lo sekarang buat dibayarin ke pensiunan yang ada sekarang. Jadi itu bukan buat lo, tapi buat kepensiunan yang ada sekarang nih teman-teman. Harapannya nanti pas lo tua, anak muda zaman itu bakal bayarin buat lo, gitu. Jadi sistemnya kita ngebayarin older generation lah. Tapi melihat pertumbuhan penduduk yang makin dikit, gue kadang tuh sering mikir ya, nanti pas gue umur 70 tahun, siapa yang mau bayarin pensiun gue? Kucing tetangga. Itu gue juga sempat mikir sih. Potongan ini lumayan kerasa, sekitar 9% dari gaji lo. Jadi tiap bulan lo dipaksa jadi dermawan buat para lansia di Jerman. Bagus sih sistemnya, solidaritas banget. Ini gue akuin, gue salut. Tapi buat kita perantau yang mungkin gak rencana selamanya di sini, kadang lihat potongan itu berasa kayak naruh duit di lubang hitam. Emang sih bisa ditarik balik kalau lo keluar dari Uni Eropa setelah beberapa tahun. Tapi proses birokrasinya, jadi siapin mental buat perang sama ribuan formulir kertas lagi. Dan gue masuk ke part keempat, Warmmiete. Ini horor bernama sewa apartemen nih. Nah, sekarang kita masuk ke bos terakhir nih, sewa apartemen. Setelah gaji lo dijajah sama negara lewat pajak dan asuransi, sisa neto yang ada di tangan lo itu harus lo kasih hampir separuhnya ke tuan tanah nih, alias Vermieter. Dan kebanyakan kita kan perantau kan, kita tidak punya rumah sendiri kan. Di kota-kota besar kayak di Munich, Hamburg, Berlin, atau Frankfurt, nyari apartemen itu lebih susah daripada nyari kitab suci ke barat barang kerasakti. Harganya, wah gila-gilaan coy. Ada istilah yang namanya Warmmiete dan Kaltmiete. Ini istilah terms yang harus kalian tahu. Warmmiete dan Kaltmiete. Kaltmiete itu harga sewa tembok doang nih. Sedangkan Warmmiete itu udah termasuk air, pemanas, dan biaya sampah. Tapi jangan lupa, listrik dan internet biasanya bayar sendiri nih teman-teman. Idealnya biaya sewa itu maksimal 30% dari gaji kalian. Tapi realita di Jerman sekarang,
Banyak banget nih orang yang sampai ngabisin 40% sampai 50% gaji neto cuma buat bayar sewa kamar yang luasnya mungkin nggak lebih gede dari kandang kuda pacu. Ibaratnya gue aja nggak tahu kandang kuda pacu berapa, segitulah kecil lah. Lo kerja banting tulang sebulan, tapi sebenarnya lo cuma numpang tidur doang karena duitnya habis buat bayar cicilan gedung punya orang lain. Kalau lo dapet apartemen yang harganya masuk akal, biasanya lokasinya ada di pinggiran hutan nih, jauh dari city center, jauh dari kota. Dan kalau lo mau ke supermarket harus ibaratnya naik kuda dulu, nggak sih? Itu ekstrim. Harus naik bus ke supermarket. Belum lagi drama nyari apartemennya nih. Lo harus kirim surat cinta ke pemilik rumah, lampirin slip gaji 3 bulan terakhir, laporan kredit, Shufa, dan kalau perlu sertifikat vaksin kucing peliharaan lo nih, kalau lo punya peliharaan kucing atau anjing. Gue pernah ikutan antrian Beschäftigung. Gue sempat pindah dari Wohnung satu ke Wohnung yang lain, melihat apartemen bareng 50 orang lainnya. Rasanya itu ibaratnya kayak lagi audisi Indonesian Idol, tau gak sih? Itu ada rumah, terus kayak lo masuk gitu ke situ, Beschäftigung. Dan jurinya adalah bapak-bapak Jerman yang galak, vermiternya yang bakal nolak lo cuma karena lo nggak punya kontrak kerja permanen. Bisa juga kayak gitu. Jadi, in the end of the day, vermiter lah yang menentukan lo layak atau enggak. Dan part kelima itu adalah biaya hidup lainnya nih, si pencuri receh. Setelah pajak, asuransi, dan sewa rumah, apa sisa duit lo? Masih ada biaya hidup harian, kawan. Makan di luar di Jerman itu mahal. Sekali makan di restoran standar, lo bisa habis sekitar 15-20 euro. Makanya skill utama yang bakal lo dapetin di Jerman bukan skill bahasa, tapi skill masak. Lo bakal jadi ahli menumis segala jenis sayuran yang lagi diskon di Aldi atau di Lidl misalnya. Terus ada lagi biaya transportasi. Meskipun ada tiket Deutschland tiket yang bisa buat keliling Jerman, tetap aja itu pengeluaran tambahan. Belum lagi biaya langganan HP, biaya sampah kalau emang nggak termasuk, dan biaya tak terduga kayak denda parkir atau denda telat balikin buku perpustakaan yang harganya nggak masuk akal. Di Jerman, lo bernapas aja kayaknya ada pajaknya nih guys. Oke, part ke-6 kita masuk ke kesimpulan nih. Kenapa kita tetap di sini? Jadi setelah dengar semua penderitaan finansial pengalaman gue yang finansial ini, pertanyaannya, Bang, kenapa masih bertahan? Jawabannya simpel. Kualitas hidup. Emang benar, pajak tinggi, tapi lo nggak perlu pusingin mikirin biaya sekolah anak karena semuanya gratis sampai universitas. Emang benar, sewa apartemen tuh mahal di sini di Jerman, tapi lo dapat lingkungan yang aman, udara bersih, dan trotoar yang luas buat pejalan kaki tanpa takut kesenggol motor. Emang benar asuransi mahal, gitu gue akuin dan wajib di sini. Tapi kalau lo kecelakaan parah, amit-amit ya, lo nggak bakal jadi gelandangan karena sistem kesehatannya bakal nopang lo sepenuhnya. Hidup di Jerman itu bukan tentang jadi kaya raya secara mendadak nih dan pamer mobil mewah. Hidup di Jerman itu tentang keamanan dan keseimbangan. Lo nggak bakal punya duit berlimpah buat foya-foya setiap malam, tapi lo bakal punya hidup yang stabil, teratur, dan tenang. Lo belajar bahwa kebahagiaan itu bukan cuma dari angka bruto di kontrak kerja, tapi dari seberapa tenang lo bisa tidur tanpa takut mikirin hari esok. Jadi buat kalian yang masih mimpi mau ke Jerman cuma karena pengen pamer slip gaji, ini pikir-pikir lagi deh. Jerman tuh butuh orang yang mau kerja keras, mau hidup hemat, dan mau sabar ngeliat gajinya dipotong negara buat kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Siapin mental mulai dari bawah karena di sini lo bakal ditempa jadi manusia yang ibaratnya lebih menghargai setiap sen yang lo dapetin. Jadi gimana? Masih semangat mau kesini atau malah mau tutup paspor? Coba tulis di kolom komentar ya setelah gua jabarkan segala bentuk poin-poin tadi. Gue juga pengen denger sih pendapat kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe, share video ini ke teman lo yang masih halu tentang gaji di Eropa. Gue mau lanjut makan roti tawar pakai selai lagi nih, yang gue beli kemarin pas lagi promo di Lidl. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan
video terbaru gue. Oh ya, tulis juga di kolom komentar ya kalau lo mau request tema tertentu, topik, atau ada yang kurang jelas, nanti gue bakal bales di kolom komentar. Join juga YouTube membership gue di channel ini untuk mendapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1 dan A2. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao!